teman-teman, salam jumpa lagi. Kali ini saya ingin membahas pertandingan tadi pagi antara Barcelona melawan Real Madrid dalam laga berjuluk El Clasico yang berlangsung di Riyadh ya, di Arab sana, untuk merebut satu tiket di final lah, Piala Super Spanyol. Nah, hasilnya memang bagi Barcelona tidak memuaskan karena Barca kalah 3-2 atas Real Madrid, ini rival abadi. Tetapi bagi saya hasil nggak terlalu penting. Yang paling penting adalah melihat bagaimana Barcelona bermain sangat apik, sangat indah, terorganisir, konektivitas antara pemain yang satu dengan pemain yang lain sudah terbangun cukup bagus. Hanya memang beberapa kesalahan yang fatal ya menghasilkan gol. Gol pertama itu murni kesalahan dari Sergi Busquets yang bolanya dicuri oleh Toni Kroos dan langsung diumpan ke Vinicius dan menghasilkan gol. Gol ketiga juga menurut saya adalah kesalahan fatal dari Jordi Alba yang salah memotong bola sehingga Toni Kroos cepat mengumpan ke depan dan diumpan ke Benzema, lalu Benzema teruskan ke beberapa pemain Madrid, sementara center back Barcelona tersisa hanya 2 atau 3 pemain berhadapan dengan 5 pemain Madrid, sehingga Valverde sangat mudah untuk menceplos bola ke gawang. Tetapi Barcelona tetap melakukan perlawanan yang sengit. Luuk de Jong menghasilkan 1 gol. Ini Luuk de Jong ini memberi jaminan kepada Xavi bahwa ketika dia tampil, diberi kepercayaan, dia selalu mencetak gol, dan dia tampil oke semalamnya. Menurut saya sangat brilian Luuk de Jong. Dia digantikan oleh Memphis Depay. Nah, beberapa pemain yang tampil sangat oke semalam ya, kita memberi apresiasi kepada Ronald Araujo yang membuat penyelamatan di lini belakang Barcelona dan tampil cukup energik bersama Gerard Piqué. Lalu ada Jordi Alba, saya kira Jordi Alba bagus, tapi dia melakukan kesalahan fatal bersama dengan Sergi Busquets. Dani Alves juga. Terakhir Dani Alves digantikan oleh Memphis Depay. Jadi ketika Barcelona sudah seri 2-2, Xavi menerapkan pola 3 back ya, dengan memasukkan Memphis Depay dan menggantikan Dani Alves. Dengan demikian ada kelebihan pemain di lini depan Barcelona, tetapi final touch-nya tidak terlalu bagus. Padahal dari segi peluang, kalau kita melihat dari dominasi ya, saya kira Barcelona lebih mendominan pertandingan lah. Apalagi sejak Pedri masuk pada babak kedua menggantikan Frenkie de Jong. Kalau dilihat dari catatan statistik sih, Barcelona unggul penguasaan bola 53%, melepaskan 20 tembakan dan 6 diantaranya mengarah ke gawang. Sedangkan Madrid melakukan 14 tembakan dan 8 diantaranya on target. Jadi dari statistik itu kelihatan bahwa Barcelona besutan Xavi ini sudah mulai bangkit. Ansu Fati sudah mulai bermain dan saya kira sudah menemukan sentuhan terbaiknya, meskipun belum di posisi yang menurut saya puncak. Tapi ini butuh ritme ya Ansu Fati ini. Lalu Ferran Torres memang dia kelihatan belum terkoneksi dengan tim ya, karena dia masih baru sekali di Barcelona dan tentu butuh waktu ke depan. Dan saya yakin sekali Ferran Torres akan cepat beradaptasi dengan gaya bermain tiki-takanya Xavi ini, karena dia juga dari Spanyol, orang Spanyol sudah mengerti lah sepak bola tiki-taka. Lalu Ousmane Dembélé itu menurut saya pemain yang sangat cair, mobile, dan berkali-kali menyulitkan pertahanan dari Madrid ya. Jadi sangat sempurna untuk Dembélé. Lalu di lini tengah Sergi Busquets itu saya lihat agak lamban ya semalam, dan berkali-kali dia gagal untuk melakukan passing yang cepat ke depan ya, dan menahan bola di tengah yang membuat lini pertahanan Madrid cepat untuk menjaga daerahnya masing-masing karena Busquets terlalu lamban. Saya kira PR ke depan ya, bagaimana keberanian Xavi ini untuk membangku cadangkan Busquets lah, supaya dia bisa merasa tersaingi. Kalau selama ini kan Busquets ini semacamnya orang yang tidak tergantikan, padahal dia melakukan kesalahan fatal semalam. Jadi coba jika berani ya Xavi menggantikan Busquets ini sekali dengan Frenkie de Jong, karena saya kira
posisi basket ini cocok untuk Frenkie de Jong. Frenkie de Jong semalam tampil kurang terlalu maksimal ya. Gavi saya kira tampil cukup oke. Dia menjaga dengan baik Toni Kroos dan Casemiro sehingga Toni Kroos tidak terlalu mudah bergerak ya pada pertandingan semalam. Lalu masuknya Pedri menggantikan Frenkie de Jong saya kira membuat dominasi lini tengah Barcelona itu semakin bagus. Ada Busquets, Pedri dengan Gavi ini menurut saya lini tengah yang cukup solid untuk Barcelona ke depan, dan ini pelajaran untuk Frenkie de Jong untuk lebih bekerja keras ya, karena dengan pulihnya Pedri, Frenkie de Jong jam main dari Frenkie de Jong pasti akan terpangkas, apalagi kehadiran Nico Gonzalez di sana dan beberapa pemain muda lainnya. Di lini depan saya kira Barcelona sudah tinggal menunggu ritme saja Ansu Fati bisa pulih, dan saya sangat senang kalau teman-teman menyaksikan pertandingan semalam. Bagi saya pertandingan semalam itu bukan soal menang atau kalah, tetapi ada pertandingan yang cukup menghibur lah untuk para penonton. Kalau penonton netral pasti akan bilang ini pertandingan yang cukup menghibur karena aksi serang, lalu Barcelona melakukan tiki-taka, dominasi pertandingan, lalu Madrid menggunakan counter attack yang cepat, dan saya kira ini pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan karena menghasilkan 5 gol ini kan sebenarnya pertandingannya cukup bagus ya. Dan Madrid memang pertahanannya sebenarnya tidak terlalu solid, tetapi karena sentuhan final dari Barcelona tidak terlalu bagus. Ousmane Dembele mungkin yang perlu diperbaiki sentuhan final. Lalu Abde yang menggantikan Ferran Torres. Saya kira Abde ini sebenarnya pemain yang bagus, tapi dia sangat egois ya. Kemungkinan karena dia winger dan Xavi perlu memberi masukan kepada si Abde ini untuk jangan terlalu egois, apalagi jika strikernya Luuk de Jong tinggal dikasih bola aja ke depan, apalagi dengan bola kepala itu pasti bisa berpeluang untuk menghasilkan gol. Tetapi dari kesempatan, dari opportunity untuk menghasilkan gol di depan gawang, saya kira Barcelona sudah oke. Lalu dominasi taktikal, lalu transisi mungkin ini yang perlu diperbaiki karena Busquets ini sudah terlalu lamban, apalagi ada Pique. Kalau ada pemain yang larinya cepat aja kayak Vinicius itu bisa lewat itu. Kalau nggak ada Ronald Araujo ya Barcelona bisa kewalahan. Mungkin ini PR juga untuk Xavi untuk bisa memperbaiki lini belakang Barcelona karena counter attack dari Madrid ini saya kira sangat berbahaya. Dan pentas El Clasico semalam memberi pesan kepada tim-tim di La Liga dan tentu tim-tim di Eropa bahwa Barcelona itu tidak seburuk yang diperkirakan orang ya. Barcelona mulai bangkit dengan kembalinya para pemain, apalagi jika manajemen klub nanti membeli 1-2 pemain, itu Barcelona akan terus kembali menguasai Eropa. Jadi saya sangat optimis, apalagi jika memang janji dari Joan Laporta membeli salah satu striker terbaik dunia sekarang, Erling Haaland, itu saya kira Barcelona bisa berkompetisi di level top Eropa dan dia kembali akan meraja di Eropa. Apalagi juga jika membeli satu central back, kalau De Ligt atau siapapun yang bisa menggantikan Pique lah, atau nanti akan menggantikan Jordi Alba, saya kira itu sangat bagus untuk Barcelona ke depan. Dan saya pelajaran positif dari pertandingan semalam menurut saya adalah Barcelona bisa kembali bangkit, bisa menemukan ritme permainan, menemukan identitas tiki-takanya. Meskipun ada perbaikan, tetapi saya kira ini adalah PR bagi Xavi untuk paling kurang di La Liga ini mengejar posisi di 4 besar. Dan saya sangat yakin kalau melihat pertandingan semalam, Barcelona bisa finish di 3 atau 2 besar. Saya kira untuk mengejar Sevilla, mengejar Atletico Madrid atau Real Betis saya kira sangat mudah. Tapi untuk mengejar Madrid dengan ketinggalan 17 poin mungkin agak susah ya, karena Madrid lagi on fire ya. Tapi untuk mengejar 3 klub di atasnya saya kira sangat mudah dengan penampilan Barcelona semalam. Jadi untuk fans Barcelona ya jangan pesimis lah. Kita harus optimis dengan penampilan terbaik Barcelona. Kita melihat bahwa El Clasico adalah penampilan terbaik Barcelona, meskipun sayangnya ya nggak menang. Tetapi ya dalam pertandingan pasti orang menilainya menang kalah. Tetapi saya justru melihat bahwa Barcelona yang selama ini selalu berada inferior ketika bermain dengan klub-klub
papan atas seperti Madrid selama beberapa tahun ini. Kelihatan pada pertandingan semalam dia kembali menjadi klub yang superior, yang tidak mengenal siapa musuh yang dia lawan. Jadi teman-teman semua, kita terus mendukung Barcelona dan saya yakin pada pekan ini Barcelona bisa bangkit dan ya bisa mentas kembali di Liga Champions tahun depan. Terima kasih.